Shalom. Sekali lagi shalom. Saya masih melihat banyak bangku yang kosong gitu ya, berarti masih banyak yang belum pulang liburan gitu ya. Tapi saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan berbicara dan sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ini adalah ibadah minggu pertama di tahun 2020. Seberapa banyak yang antusias bisa lambaikan tangan. Wow. Dan saya percaya juga Tuhan akan menyediakan banyak hal baik, hal yang indah, berkat yang sempurna di tahun 2020 yang Tuhan mau kita memperolehnya dengan sempurna. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama belajar gitu ya, untuk memahami cara kerja Tuhan. Bahwa kalau Tuhan mau memakai kehidupan kita, Tuhan mau memberkati kehidupan kita, Tuhan tidak melemparkan berkat dari langit. Melainkan Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, sehingga dengan hikmat itu kita bisa menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan amin. Ada seseorang yang pernah berkata kepada saya gitu ya, mengajarkan sebuah kalimat yang luar biasa, berkata seperti ini. You have power in your hand when you have wisdom in your mind. Artinya Anda akan memiliki kekuatan di tangan Anda untuk bisa mengerjakan segala sesuatu, memperoleh segala sesuatu ketika Anda memiliki kebijaksanaan di dalam pikiran Anda. Sepanjang hari ini, ibadah pertama, ibadah kedua, dan ibadah sore nanti saya akan banyak berbicara tentang wisdom, tentang hikmat. Di ibadah pagi tadi saya sampaikan 3 hal mendasar yang harus kita bangun untuk kita membuang kebodohan. Dan di ibadah yang kedua ini berbicara tentang hal teknis, ada 3 pengertian hikmat ya di dalam Alkitab yang kita mau sama-sama pelajari. Yang pertama, pengertian hikmat secara teknis. Lalu yang kedua, pengertian hikmat secara intelektual. Dan pengertian hikmat secara rohani. Apa itu pengertian hikmat secara teknis? Di dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini adalah pengertian hikmat secara teknis, yaitu sebuah kemampuan yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna. Dan Tuhan mau memberikan hikmat ini kepada kehidupan kita, sehingga di tahun 2020 ini kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan keahlian dan dengan hasil yang sempurna. Katakan amin. Ini bicara tentang talenta, keunggulan, keahlian terhadap kehidupan Anda, dengan mengembangkan apa yang Anda punya, hikmat yang Tuhan kasih, maka Anda akan terkejut bahwa tahun 2020 ini akan menjadi tahun kemenangan terbesar dalam hidup Anda. Anda akan bingung, loh kok bisa ya saya melakukan ini? Padahal saya biasa-biasa aja. Karena apa? Karena hikmat Tuhan secara teknis ada di dalam kehidupan Anda. Lalu yang kedua adalah hikmat secara intelektual. Apa hikmat secara intelektual? Firman Tuhannya ada di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-39. Saya nggak baca, dicatat aja. Hikmat secara intelektual adalah hikmat kemampuan menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Jadi hikmat intelektual ini adalah kemampuan untuk menyusun rencana yang benar dan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Jenis kemampuan ini disebut dengan kebijaksanaan. Nah, suatu kali gitu ya, karena saya baru hampir setahun di Malang gitu ya. Di tahun pertama saya berada di kota Malang, pindahan rumah, ada satu perabot rumah tangga gitu ya, yang mau saya masukkan di dalam kamar. Dan ketika dimasukkan ke dalam kamar gitu ya, saya minta tolong ada tukang angkut gitu ya, untuk bisa mengangkut. Tukang itu mengangkut perabot itu, dimasukkan ke kamar dan dia laporan, Pak, nggak cukup perabot ini masuk di kamar. Lalu saya lihat ukurannya, memang ukuran perabotnya lebih besar daripada pintu kamarnya. Tapi Tuhan memberikan kepada saya hikmat gitu ya, Pak coba diangkat tapi dimiringkan masuk bagian kakinya dulu. Kayaknya sama, dicoba dulu aja. Nah begitu dicoba ternyata perabot itu bisa masuk dengan mudah. Inilah yang dimaksud dengan hikmat intelektual. Sebuah kemampuan untuk menyusun rencana, menyusun strategi sehingga segala sesuatu, tantangan apapun yang hari ini terjadi mungkin di tahun 2020 di dalam kehidupan kita, semuanya bisa kita lewatkan dengan sebuah cara.
Dengan sebuah cara. Ini hikmat intelektual. Lalu hikmat secara rohani. Hikmat secara rohani adalah pengetahuan yang dikaruniakan Allah untuk mengenal Allah dan menyelami karya Allah di dalam diri kita. Untuk memecahkan persoalan yang rumit, yang supranatural dan yang tidak terselami oleh akal manusia. Ini secara rohani. Tadi pagi saya sampaikan bahwa kalau kita sebagai manusia di tempat ini adalah orang-orang yang tidak tertarik dengan hal yang rohani, boleh saya katakan di dalam kehidupan Anda di tahun 2020, Anda tidak akan mengalami hal yang supranatural. Karena hal yang supranatural sifatnya hanya ada di dalam hal yang rohani. Makanya hari ini Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu di tahun 2020 kita lebih dekat sama Tuhan, kita lebih membangun yang di dalam juga. Manusia rohaninya. Supaya apa? Supaya tahun 2020 kita akan banyak mengalami hal-hal yang supranatural. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu memberikan kepada kita di dalam segala sesuatu bentuknya adalah sebuah peneguhan. Bentuknya adalah sebuah keyakinan. Bapak Ibu pernah baca kisah 12 pengintai yang diutus. 12 pengintai melihat hal yang baik. 12 pengintai melihat hal yang buruk juga. Dan ketika 12 pengintai kembali, dia berkata kepada Musa, kami melihat hasil yang baik. Tapi kami juga melihat yang buruk. Ada raksasa di sana. Mereka bertubuh besar dan kita kecil, kita seperti belalang. 12 orang melihat hal yang sama, mengalami tantangan yang sama. Tetapi punya keputusan yang berbeda. 10 orang berkata kita nggak bisa masuk ke sana. Karena apa? Karena kita kecil. Tapi 2 orang berkata berbeda, kita pasti bisa ke sana. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita. Ini cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita tahun 2020 melalui hikmat rohani. Yaitu sebuah keyakinan bahwa kita akan mengalami kemenangan. Sebuah keyakinan bahwa kita akan mengalami terobosan yang besar. Katakan amin. Dia memberikan kepada kita keyakinan, kita pasti sampai di sana. Kita pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita. Ini adalah hikmat secara rohani. Banyak hal di dalam kehidupan kita gitu ya. Khususnya anak-anak Tuhan di tahun 2019. Tuhan sudah memberikan banyak hal. Tetapi tidak semuanya diambil. Tidak semuanya dialami. Nah kita mau di tahun 2020 semua yang Tuhan berikan. Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Semuanya kita ambil. Karena apa? Kalau kita nggak ambil itu expired. Jadi kita mau ambil semua. Banyak orang melewatkan begitu saja. Karena apa? Karena mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakukan. Makanya di khotbah saya di awal tahun ini adalah sebuah langkah praktis untuk kita bisa menjalani dan mengambil segala sesuatu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya di dunia ini tidak ada yang gratis, Bapak. Yang gratis itu cuma keselamatan. Keselamatan diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus itu gratis. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan di dalam hidup kita tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Gak ada yang gratis. Begitu juga janji Tuhan. Milik pusaka yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Kita perlu berperang untuk mengambilnya. Halo, yang setuju katakan amin. Nah kita mau belajar dari satu ayat Matius 25. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksanakah? Katakan bodoh. Katakan sekali lagi bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Katakan amin. Alkitab mencatat bahwa lawan dari kata bodoh bukanlah pandai, melainkan bijaksana. Lawan katanya dari bodoh, bijaksana. Dari firman Tuhan yang kita baca ada dua figur yang Yesus gambarkan di sini, gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, kedua figur ini memiliki persamaan, yaitu pertama sama-sama memiliki pelita. Yang kedua sama-sama memiliki minyak. Lalu yang ketiga sama-sama pergi menyongsong dan menunggu janji Tuhan di dalam hidup mereka. Dan yang keempat adalah sama-sama tertidur. Yang namanya orang tertidur itu tidak tahu. Adakah di sini yang tahu 2020 akan mengalami apa? Enggak ada yang tahu. Gadis ini pun juga sama. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana sama-sama tidak tahu kapan mempelainya datang. Maka dari itu mereka sama-sama tidur. Tetapi yang membuat perbedaan adalah, saya catat di sini. Yang membedakan adalah apa yang mereka lakukan. Yesus tidak pernah membeda-bedakan berkat. Dia menyediakan berkat buat semua orang. Tidak pernah pilih kasih. Memberikan kesempatan yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena yang bodoh melakukan tanpa persiapan, tetapi yang bijaksana melakukan dengan hikmat. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan definisi Alkitab mengenai orang bodoh tidak tergantung dengan tingkat pendidikan. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa aku bodoh, karena aku ini tidak sekolah tinggi, salah. Karena definisi Alkitab tentang orang bodoh bukan orang seperti itu. Definisi Alkitab mengenai orang bodoh juga bukan tentang kecerdasan orang tersebut. Bukan karena pendidikannya rendah atau mungkin cara berpikirnya yang tidak terlalu cepat. Bukan. Tapi yang membedakan antara orang bodoh dengan orang yang bijak adalah sikap hatinya. Sikap hati terhadap didikan yang datang, kalau mereka bebal, mereka fasik, mereka negatif pada didikan yang datang, maka mereka disebut bodoh. Tetapi orang yang menerima didikan, menerima nasihat dan melakukannya, dia dikatakan dia bijaksana. Dan saya sangat percaya bahwa hari ini saya berdiri di depan orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang ketika mendengar didikan, mendengar teguran, mendengar nasihat, dia mengambil itu dengan sukacita dan melakukannya, mengerjakannya. Dan ketika janji Tuhan diberikan, semuanya dapat Anda peroleh. Katakan amin. Dan firman Tuhan juga mencatat di dalam Amsal 9 ayat yang ke-6. Bagaimana cara kita berpindah dari sebuah kebodohan menuju kebijaksanaan. Dari bodoh menjadi bijak. Gimana caranya? Amsal berkata, tinggallah atau buanglah kebodohan, maka pengertian akan datang padamu. Artinya kebodohan hanya perlu kita tinggalkan. Kalau kita di tahun 2019 sudah melakukan banyak hal yang salah, jangan dilakukan lagi. Kalau Anda masih melakukan lagi, berarti Anda jawab, bukan saya. Iya, kebodohan hanya perlu Anda tinggalkan. Kebodohan hanya perlu jangan dilakukan lagi. Kalau tadi pagi saya sampaikan 3 hal dasar yang harus kita bangun dalam hidup kita untuk kita dapat meninggalkan kebodohan. Siang hari ini adalah langkah praktis yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah Amsal 14 ayat yang ke-15. Kita buka. Amsal 14 ayat yang ke-15. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak apa Bapak Saudara? Sekali lagi apa? Memperhatikan langkahnya. Yang pertama, apa sih langkah praktis yang harus kita kerjakan di tahun 2020? Memperhatikan langkah. Itu berbicara tentang perencanaan. Memperhatikan langkah kita, berbicara tentang perencanaan kita. Sudahkah kita merencanakan hidup kita di tahun 2020? Sudahkah Bapak Ibu engkau membuat master plan
plan and plot di dalam kehidupanmu. Orang yang hidup tanpa perencanaan adalah orang yang merencanakan dirinya untuk gagal. Maka dari itu kita harus punya perencanaan yang matang di dalam kehidupan kita. Perencanaan yang matang di dalam bisnis kita, perencanaan yang matang di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pernikahan kita, di dalam relationship kita. Perencanaan yang matang juga mungkin di dalam studi kita. Kita harus punya perencanaan. Hal yang direncanakan akan memiliki hasil lebih baik daripada hal yang tidak direncanakan. Bapak Ibu mau lebih baik atau tidak? Kalau Bapak Ibu berkata, aku mau hidup lebih baik, maka ini adalah waktunya untuk engkau merencanakan hidupmu. Apa yang mau engkau capai di dalam kehidupanmu di tahun 2020? Dan apa yang mau engkau kerjakan di dalam kehidupanmu di tahun 2020? Ketika engkau merencanakan hidupmu, maka engkau sedang merencanakan keberhasilan, kemenangan di dalam kehidupanmu besok. Perencanaan yang matang akan memudahkan kita di dalam mengambil keputusan. Bukankah hidup kita ini selalu dihadapkan dengan keputusan-keputusan penting? Tapi perencanaan akan membuat kita mengambil keputusan dengan mudah dan tepat. Bangun tidur. Keputusan kita mau gosok gigi atau enggak. Betul enggak? Keputusan kita mau mandi atau enggak. Tapi kalau kita punya perencanaan hari ini kita bertemu dengan orang penting. Maka enggak mungkin Bapak sudah bangun tidur, enggak gosok gigi, enggak mandi langsung ketemuan. Karena kau membuat perencanaan, maka kau bisa mengambil keputusan dengan mudah dan dengan tepat. Perencanaan itu berbicara kita tahu apa yang menjadi setting goal, apa yang menjadi goal di dalam hidup kita, sehingga kita tahu harus lakukan apa. Apa yang menjadi mimpi Anda di tahun 2020? Apa yang menjadi mimpi Anda, Bapak Ibu? Kehidupan seperti apa yang ada di dalam hidupmu hari ini? Di dalam mimpimu. Kalau engkau gak punya, ini saatnya engkau membuat. Karena hidup gak bisa mengalir. Hidup itu butuh perencanaan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan itu tahu. Dia membuat kita tahu tujuannya apa. Dia tahu plannya apa buat manusia. Dia tahu plotnya apa buat manusia. Gak asal-asalan dibuat, ya sudah kamu cari tujuan hidupmu sendiri. Enggak. Dan Tuhan juga tahu caranya seperti apa? Dia tahu. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberikan hari depan, future. Masa depan yang lebih baik. Itu sebuah perencanaan. Hari ini kita berada di tempat ini. Punya gak kita bayangan masa depan yang lebih baik yang mau kita capai. Mungkin hari ini kita berada di sebuah posisi yang gak enak. Mungkin berada di posisi di bawah. Tapi yang namanya di bawah bisa ke atas. Gak selamanya di bawah, kecuali kita memutuskan untuk terus di bawah. Kalau hari ini kita berada di bawah, mari kita punya mimpi, aku akan berada di atas tahun ini. Kalau engkau punya mimpi untuk berada di atas, maka itu juga yang akan terjadi di dalam kehidupanmu, Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi sebelum Yesus menciptakan kita, ia lebih dulu buat master plan-nya. Dia buat plan, rencana, dia buat plotnya di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ada, Tuhan tahu mau lakukan apa dalam hidup kita. Begitu juga dengan kita. Buat schedule-nya. Master plan-nya, kita mau apakan? Tahun 2020. Kita mau lewatkan begitu saja atau kita mau menjalani 2020 dengan kemenangan. Kita mulai bagi. 1 tahun 12 bulan. Kita mulai pasang target. Kayak gitu ya. Setting your goal. Setting your goal. Gimana caranya setting goal, Pak? Pertama, catat. Buat goal yang spesifik. Anda berdoa yang spesifik. Saya ajarkan kepada Anda. Saya pernah berdoa gitu ya. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya belum punya rumah, saya mau rumah. Satu kali Tuhan menjawab doa.
Saya dikasih rumah gitu ya. Begitu saya masuk pintu, sudah kelihatan pintu keluar. Rumahnya kecil. Saya bilang, saya nggak mau rumah seperti ini. Makanya spesifik. Orang yang nggak spesifik, dia nggak tahu mau ngapain, pasti. Tapi orang yang tahu mau ngapain, dia pasti spesifik. Doa saya jelas, Tuhan saya mau minta rumah, luasnya sekian ratus, kamarnya sekian. Ada poolnya, ada ini. Itu doa, spesifik. Ya, ketika Tuhan menjawab doa, ya spesifik juga. Anda minta mobil, dikasih mobil tua, marah-marah. Aku mintanya mobil kok dikasih mobil yang sudah tua begini. Nah, kamu mintanya apa? Mobil. Ya ini apa? Mobil. Ya sudah. Dijawab juga sesuai dengan doa Anda. Tapi kalau Anda berdoanya spesifik, Tuhan juga akan jawab dengan spesifik. Yang pertama setting goal spesifik. Spesifik. Lalu yang kedua setting goal realistis. Engkau harus realistis. Realistis itu juga harus disertai iman. Ya, realistis. Realistis itu artinya terukur, dapat dilihat dan dapat dicapai. Setting your goal, buat batas waktu, deadline. Kapan Anda mau capai itu? Pak, saya punya mimpi seperti ini, kapan dicapai? Gak tahu. Ya menurut waktu Tuhan, enggak bisa. Engkau harus buat deadline. Tahun ini dalam bulan sekian saya mau capai ini, dalam bulan sekian saya mau capai ini. Dan ketika Anda sudah buat deadline, tinggal Anda mengerjakannya. Buat perencanaan di dalam hidupmu. Dan setelah buat spesifik, realistis, terukur, dapat dilihat, dapat dicapai dan ada batas waktu, baru create your strategy. Buat strateginya. Kalau Anda nggak buat strateginya, nggak bisa. Itu hanya akan jadi catatan. Saya kalau punya mimpi, gitu ya. Saya kalau punya visi, Tuhan kasih, gitu ya. Buat gereja Mawar Syaron Malang, gitu ya. Saya duduk, saya berdoa. Saya minta yang spesifik, realistis, terukur, dapat dilihat, dapat dicapai, dan ada batas waktu setahun. Dan ketika sudah, saya buat strateginya bersama dengan tim. Ini adalah strategi kita. Tanpa strategi, gak bisa. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau engkau mau maju berperang, hitung dulu. Semuanya, jangan sampai engkau sudah maju, terus gak kuat biayain. Sama juga ketika engkau mau membangun rumah, hitung dulu. Jangan sampai engkau sudah buat fondasinya, tapi gak bisa selesaikan. Create your strategy. Halo, amin. Amin. Lalu yang kedua. Apa langkah praktis yang harus kita kerjakan? Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Sama dari peristiwa 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis bijaksana membuat perencanaan dengan matang. Sehingga dia bisa berjumpa dengan mempelai. Tapi 5 gadis yang bodoh tidak membuat dengan perencanaan. Sehingga dia nggak sampai kepada tujuan hasil akhir. Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, katakan bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kalau mau bijak, belajar dari semut. Gak ada pemimpin, gak ada pengatur, gak ada penguasaan. Tapi dia bisa menyediakan roti di musim panas, di mana tidak ada roti di musim panas. Dan dia mengumpulkan makanan pada waktu panen. Dia bisa lakukan itu tanpa disuruh, tanpa ada pemimpin, tanpa ada penguasa. Artinya hidup kita tidak di tangan pemimpin. Hidup kita di tangan kita, Saudara, dan Tuhan. Kalau engkau mau berhasil, engkau mau sukses di tahun 2020, pertama engkau butuh Tuhan. Jelas. Dan kedua, engkau harus melangkah mengambil keputusan untuk maju. Pemimpin hanya bisa memberikan advice, nasihat. Tapi tidak bisa memaksa kehidupan kita. Semut gak punya pemimpin. Tapi dia bisa menyediakan roti di musim panas.
Karena apa? Karena ketika dia panen, dia mengumpulkan rotinya. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Yang kedua, poin saya kedua. Bagaimana? Langkah praktis adalah antisipasi. Siapa yang percaya 2020 pasti ada tantangan? Angkat tangannya. Iya, saya juga percaya 2020 pasti ada tantangan. Tetapi tantangan tidak bisa menjatuhkan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita hikmat untuk antisipasi. Antisipasi. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Antisipasi. Antisipasi bukan lahir dari kekhawatiran. Tapi antisipasi lahir dari hikmat yang Tuhan berikan. Kejadian 41 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah. Bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Nah, setelah itu tertidur pula dan ia bermimpi kedua kalinya, tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir-bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Ini adalah mimpi Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf dan yang membuat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Betul ya? Halo, sudah pernah baca ini Pak Saudara? Kan gak mungkin saya baca semua. Sudah pernah baca? Yang sudah pernah baca bisa lambaikan tangannya? Oke. Ini adalah sebuah mimpi Firaun yang diterjemahkan Yusuf. Dia mengalami mimpi yang buruk, lalu Yusuf menerjemahkan dan dari itu kepercayaan dalam hidup Yusuf meningkat. Dia menjadi orang nomor 2. Tapi kalau kita baca sekali lagi Pak Saudara, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir bukan karena Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Bukan. Yusuf tidak pernah menjadi orang nomor 2 di Mesir karena Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Tetapi Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir karena dia dapat mengantisipasi 7 tahun masa kekeringan yang akan memakan habis 7 tahun masa kelimpahan sebelumnya. Ini yang membuat Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Antisipasi. Masalah belum datang, karena masih mimpi, bentuknya mimpi, dikatakan kepada Yusuf. Lalu Yusuf menganalisa, oh ini mimpinya artinya ini. Bahwa akan ada musim panen selama 7 tahun, dan setelah musim panen 7 tahun akan ada masa kekeringan, tidak panen selama 7 tahun. Dan masa tidak panen 7 tahun itu, masa kekeringan itu akan memakan habis 7 tahun masa kelimpahan. Itu yang akan terjadi, tantangannya itu. Yusuf mulai analisa. Aku harus lakukan apa? Apa yang aku lakukan ketika panen? Diantisipasi semuanya. Diantisipasi. Dan ketika panen, apa yang dilakukan? Dia membuat lumbung-lumbung, diisi semuanya. Itu adalah bank pertama yang ada di zaman Perjanjian Lama. Diisi lumbung-lumbungnya. Dan ketika lumbungnya sudah berisi, apa yang dilakukan? Kekeringan terjadi. Kekeringan terjadi. Orang datang ke Mesir, lalu minta makan, lalu Yusuf berkata, beli. Dia mengumpulkan lagi. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia mengantisipasi. Artinya, 2020 tantangan pasti ada. Tapi semua tantangan bisa kita antisipasi. Karena sebuah persoalan gak semuanya datang tiba-tiba. Tidak semua tantangan itu datang tiba-tiba. Ada tantangan-tantangan yang terjadi atau persoalan yang datang ke dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita terlambat antisipasi. Saya pernah khotbahkan di tempat ini gitu ya. Saya punya anak 2 kecil. Saya selalu antisipasi gitu ya. Saya hamba Tuhan, saya harus jadi berkat juga buat keluarga. Saya bicara sama istri, kita harus manajemen keuangan secara betul. Kenapa? Karena nanti 5 tahun lagi Maverick akan SMP, kelas 7, butuh uang pangkal, butuh ini dan semuanya.
Dan kita masih punya waktu 5 tahun. Apa yang kita lakukan 5 tahun? Spend money. Apakah Tuhan gak berkati? Tuhan pasti berkatin. Tuhan pasti berkatin. Tapi berkat pertama yang kita terima bukan berkat harta, bukan. Hikmat. Untuk kita bisa memanajemen segala sesuatunya. Saya masih punya 5 tahun, saya spend money, saya simpan. Sehingga ketika masanya, anak saya datang, Pak mau sekolah di sekolah sini Pak. Butuh uang sekian. Ada uangnya. Enggak tiba-tiba berdoa, Tuhan ini Tuhan kok gak jawab doa, ini anakku mau kuliah, mau sekolah, tapi kok dananya gak ada, tolong dong Tuhan kirimkan burung gagak. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Tapi kita yang bodoh. 2020 semua persoalan bisa diantisipasi. Langkah Anda di tempat ini menentukan langkah Anda berikutnya. Langkah Anda yang Anda ambil hari ini akan menentukan hasil yang akan Anda capai di akhir tahun nanti. Antisipasi. Yusuf berhasil. Karena apa? Karena dia bisa mengantisipasi. Ketika kelimpahan, dia bisa menabung, manage keuangan dengan baik. Dan ketika kekeringan, dia gak kekurangan. Mengantisipasi bukan berarti tidak terjadi kekeringan. Tetapi menaklukkan kekeringan dengan hikmat Tuhan. Akan ada tantangan-tantangan besar terjadi. Tapi ingat kata-kata saya hari ini. Setiap tantangan bisa dilewatkan dengan antisipasi hari ini. Mulailah melakukan analisis. Apa yang perlu Anda lakukan di dalam fase-fase antisipasi? Lakukan analisa di dalam kehidupanmu, apa yang menjadi kekuatanmu. Yusuf pun melakukannya. Apa yang menjadi kekuatannya? Di dalam 7 tahun masa kelimpahan, apa yang menjadi kekuatan dari Firaun? Dianalisa. Analisa kekuatanmu hari ini. Lalu yang kedua, analisa kelemahanmu, Bapak Saudara. Apa yang menjadi kelemahanmu di tahun 2019 yang membuat engkau jatuh? Analisa. Supaya apa? Di tahun 2020, kelemahanmu tidak membuat engkau jatuh lagi. Kalau engkau tahu, aku lemah di mata, ya makanya kita tahu, jaga matanya. Kalau yang wanita mungkin saya lemah di telinga gitu ya. Mungkin suaminya gak pernah puji. Kamu cantik, kamu keren banget hari ini. Yang muji orang lain, kalah di telinga. Merasa suaminya gak sayang, yang sayang orang lain. Ya mulai jaga telinganya. Apa yang menjadi kelemahan kita? Di tahun 2020 dijaga. Supaya apa? Supaya kita gak jatuh di dalam lubang yang sama. Jatuh di dalam lubang yang pertama, ya sudah. Jatuh di dalam lubang yang kedua, buat saya itu bodoh. Kenapa gak belajar dari kesalahan? Nah, ketika kekuatan kelemahan sudah dianalisa, analisa juga kesempatan. Di dalam kehidupan kita ini banyak kesempatan yang bisa kita ambil. Di dalam deal bisnis, dalam pekerjaan, dan pelayanan. Selalu ada kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi besar sekali. Selalu ada kesempatan. Tapi di dalam kesempatan yang perlu Anda analisa juga. Di dalam kesempatan selalu ada yang namanya ancaman. Selalu ada yang namanya ancaman. Yusuf juga menganalisa kelemahannya apa dari Firaun. Lalu menganalisa kesempatan apa yang bisa diambil dari 7 tahun. Masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dan setelah dianalisa kesempatan, ada juga ancamannya. Ancamannya apa? Kelaparan, kekeringan. Dan kalau kita sudah bisa tulis semua, maka kita bisa membuat antisipasi di dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah menemukan antisipasi, maka jangan khawatir akan hidupmu di masa depan. Jangan khawatir hidupmu di tahun 2020. Tuhan menyertaimu, antisipasi akan melewatkanmu dari tantangan-tantangan yang ada. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah poin yang sama yang saya tadi sampaikan di ibadah yang pertama. Apa langkah praktisnya adalah belajar untuk berpikir benar.
Belajar untuk berpikir benar. Apa itu berpikir benar? Berpikir benar artinya di dalam setiap pemikiran kita ada pikiran positif dan ada pikiran yang besar. Berpikir benar itu artinya pikiran positif dan pikiran besar. Pikiran positif itu apa? 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-21. 2 Korintus 8 ayat yang ke-21. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan apa? Manusia. Ini adalah berpikir positif. Tadi pagi saya sampaikan gitu ya, satu kali di dalam sebuah perjalanan ada sebuah traffic light dan lampu merah, saya berhenti di dalam mobil bersama dengan istri gitu ya. Dan ketika itu mobil saya diketuk dengan seorang pengemis. Ketika diketuk dengan seorang pengemis, saya nggak kasih dia uang. Saya ngomong sama istri saya, dia pura-pura aja cacat kakinya. Kakinya disembunyiin, tangannya disembunyiin. Sudah saya lewat aja, begitu lampu hijau saya jalan. Tapi begitu lampu hijau saya jalan itu, Tuhan tegur hati saya gitu. Kalau kamu mau berkatin aja. Nggak usah berpikir negatif. Masalah nanti kamu berkatin dia, uangnya dipakai buat macam-macam yang gak berguna, ya itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kamu kasih, kamu urusan sama Tuhan. Selesai. Soal dia mau ngapain, ya itu urusan dia sama Tuhan. Saya tertemplak, saya putar balik ke traffic light yang sama. Dan dia datang lagi, ketok pintu saya lagi. Dan saya buka lagi, saya orang yang sama. Saya kasih. Begitu saya kasih, damai sejahtera itu ada di dalam hati. Dari situ saya tahu bahwa jangan berpikir negatif. Berpikirlah positif. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Kita akan menjadi orang yang positif ketika di dalam pikiran kita hanya sesuatu yang positif yang kita pikirkan. Kita akan menjadi orang yang penuh dengan kecurigaan negatif ketika apa? Negatif aja yang kita pikirkan. Dan orang yang negatif, pikirannya negatif, bukan pikiran yang positif, akan kehilangan banyak hal indah di dalam hidupnya. Orang yang berpikir negatif akan selalu kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Orang yang berpikiran negatif akan selalu kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat. Selalu kehilangan. Karena apa? Karena selalu berpikir negatif. Tahun 2020 akan ada berkat. Tapi ketika Anda melewati dengan pikiran negatif, berkat itu akan lewat dari hidup Anda. Bahkan kalau nanti saya berkatin dia terus uangnya digunakan yang enggak gimana? Itu urusan dia sama Tuhan. Ingat, siapa yang menabur dia menuai. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan. Mau kasih aja. Kenapa? Karena ketika kasih kita bahagia. Dia menerima, nggak bahagia. Kenapa? Karena firman Tuhan. Kasih aja. Gak usah pikiran negatif. Orang yang berpikiran negatif adalah orang yang selalu menilai orang dari casingnya saja, dari luarnya. Kalau menilai segala sesuatu, jangan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Dari dalam. Ketika kita penuhi pikiran kita dengan pikiran yang negatif, maka yang keluar selalu yang negatif. Tapi ketika kita memenuhi pikiran kita dengan pikiran yang positif, maka apa yang keluar dari kita adalah sesuatu yang positif. Maka kita harus lewati tahun 2020 bukan dengan sebuah pikiran negatif. Mau orang itu bersalah sama kita sekalipun, kita selalu ambil pikiran yang negatif. Positif. Kita gak boleh memikirkan yang negatif. Tetapi berpikir benar, bukan hanya berpikir positif, tapi juga harus berpikir besar. Berpikirlah besar. Eleanor Roosevelt, mantan presiden US pernah mengatakan, pikiran kecil membicarakan orang, gosip. Pikiran sedang membicarakan peristiwa atau bicara tentang hanya pengetahuan. Tapi pikiran sedang membicarakan pikiran besar membicarakan sebuah gagasan atau solusi. Di dalam pikiran kita ada 3 semuanya. Pikiran kecil, sedang, dan besar. Kalau kita mengambil keputusan untuk lebih memilih pikiran yang kecil, gosip itu ada. Maka pikiran besar tidak akan memenuhi pikiran kita. Tapi kalau kita mengambil sebuah keputusan untuk pikiran besar ini memenuhi pikiran kita,
Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi kita selalu membicarakan tentang solusi. Bukan tentang gosip. Kalau pikiran besar ada di dalam pikiran kita, maka yang besar juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Di tahun 2020, mari kita lakukan hal yang praktis sederhana. Kita mulai setting goal, buat perencanaan dalam hidupmu. Lalu mulai buat antisipasi. Kalau engkau pernah jatuh, jangan jatuh di tempat yang sama. Bangkit, berdiri. Tuhan punya janji yang luar biasa di dalam hidupmu. Dan yang ketiga, punya kapasitas pikiran yang benar. Berpikirlah positif dan berpikirlah besar. Maka apa yang dijanjikan Tuhan, semuanya akan engkau peroleh. Setuju, berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri, saya undang praise and worship. Thank you Lord.